Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, Salam terima kasih warahmatullahi atas waktu yang telah diluangkan untuk kami. Sebelumnya, perkenalkan dulu dari kami, tim komunitas kelompok 8, saya Anis Dwi Prakasiwi dan rekan saya, Diki Zulfikar, meminta izin waktu sekitar 30 menit untuk pelaksanaan implementasi sesi pertama berupa diskusi tentang pengetahuan terkait COVID, ansietas, dan PHBS. Oleh karena itu, sebelum dimulai, kita buka dengan berdoa dulu. Silakan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Selanjutnya, saya bacakan susunan acara yang pertama, yaitu nanti langsung pemaparan hasil pengkajian oleh Mas Diki, dilanjutkan dengan diskusi terkait dengan pengetahuan COVID, PHBS, dan ansietas. Selanjutnya, refresh materi, dilanjut dengan penjelasan pengisian kartu monitoring sebagai pelaksanaan implementasi, dilanjutkan dengan penutup. Berhubung Anda, saya salat dulu untuk istirahat ya. Saya lanjut lagi ya. Untuk acara selanjutnya, pemaparan tentang hasil analisa masalah yang telah kita dapatkan kemarin saat pengkajian akan dipaparkan oleh Saudara Diki Zulfikar. Kepada Saudara Diki Zulfikar, saya persilahkan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, mohon izin teman-teman, saya Diki Zulfikar dari kelompok 8 stase komunitas untuk memaparkan hasil pengkajian. Sebenarnya kemarin sudah ya, ketika MW ini cuma sedikit review saja, dan nanti kita lanjutkan dengan diskusi sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Anis. Untuk pertemuan kali ini kita nanti sedikit banyak kita sharing dan diskusi saja. Nanti kontrak waktu kurang lebih 30-40 menit teman-teman. Baik, langsung saja saya mulai. Yang pertama yaitu terkait dengan data pengetahuan COVID-19. Mohon maaf teman-teman, sementara yang lain dimatiin dulu ya untuk mic-nya. Baik,
Nah, ini untuk data pengetahuan COVID-19, teman-teman. Ternyata dari total 27 orang, ini masih ditemukan ada teman-teman yang masih salah ini untuk menjawabnya. Yaitu ada 2 orang terkait definisi, terus 5 orang terkait cara penularan, 3 orang terkait cara double ini ya. Terus 4 orang tentang lama bertahan hidup COVID untuk virusnya ini. Terus 5 orang terkait gejala utama COVID, 3 orang resiko kematian pasien COVID. Ini agak ini juga ya, kita sebagai teman-teman yang khususnya untuk mahasiswa kesehatan ternyata masih ditemukan kesalahan dalam menjawab pertanyaan yang telah kami edarkan kemarin untuk mengetahui tingkat pengetahuan teman-teman terkait COVID. Ini ada beberapa pertanyaan yang kemarin sebenarnya sudah kami sampaikan ke teman-teman. Coba teman-teman perhatikan dulu, apakah dari ke-6 pertanyaan ini, kelima pertanyaan ini, teman-teman ada yang tidak setuju terkait jawabannya. Jadi kita samakan persepsi dulu, apakah pertanyaan dan jawaban yang kami susun dan kami berikan ke teman-teman itu sudah sesuai seperti itu. Bagaimana teman-teman? Karena ini kita kan diskusi ini, mungkin lebih banyak nanti ada feedback lah dari teman-teman juga. Monggo silakan siapa yang mau menanggapi untuk butir-butir pertanyaan ini, apakah ada yang tidak setuju? Oke, Mas Diki, dari saya mungkin dari butir-butir pertanyaan yang sudah dibuat oleh kelompok, mungkin saya setuju ya, Mas Diki. Terima kasih. Terus selanjutnya untuk butir pertanyaan yang selanjutnya, next Mbak Anis. Nah, untuk butir-butir selanjutnya, sudah setuju ya teman-teman ya? Sesuai ya untuk jawabannya ya? Bagaimana Mas Rizal? Menurut saya. Baik, sedikit saja ya kita mereview terkait pengetahuan terkait penyakit COVID. Di sini bisa kita lihat bersama-sama, terkadang masih banyak ya kita temui di masyarakat, ada yang salah dalam penyebutan. Seringkali kita temukan masyarakat itu menyebut terkena COVID, padahal apabila kita lihat secara pengertian, COVID itu sebenarnya merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona atau severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Jadi sebenarnya itu seharusnya kita terkenanya itu SARS-CoV-2 sehingga menderita penyakit COVID-19. Virus corona ini dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan hingga berat ataupun dapat menimbulkan kematian, sehingga kita harus waspada. Untuk strukturnya sendiri, ini ada 2 bagian yang sangat berperan penting. Untuk bentuknya seperti ini teman-teman, ya seperti kayak ada jarum yang menancap ya di bola. Nah, jarum-jarum itu yang disebut dengan protein S. Nah, ini yang paling berperan ini teman-teman. Kalau boleh saya bilang, ini merupakan bagian yang berfungsi untuk mengikat ataupun perlekatan menempel pada sel target yang akan menjadi inang. Terus selanjutnya bagian dari struktur virus ini sendiri ada seperti fosfoprotein N, glikoprotein itu sebagai pembentuk tubuh ketika melakukan replikasi. Next. Untuk metode penyebarannya sendiri
dari tahun 2020 awal ketika virus masuk masih hampir sama ya, yaitu droplet, terus adanya kontak fisik, sentuhan, dan yang terbaru dapat melalui tinja ataupun urin. Akan tetapi melalui tinja dan urin ini masih sangat jarang terjadi dan belum ada evidence base yang jelas ataupun penelitian yang jelas terkait penularan melalui tinja dan urin. Untuk ketahanan hidup sendiri, yaitu ketika virus ini menempel pada karton ataupun kertas, ataupun bahan-bahan yang terbuat dari itu dapat bertahan selama kurang lebih 1 hari. Sedangkan ketika virus ini melekat pada plastik ataupun bahan-bahan yang terbuat dari besi stainless itu dapat bertahan sekitar 2-3 hari. Jadi ini kita harus benar-benar waspada. Kenapa? Karena hampir setiap saat kita itu bersinggungan dengan bahan-bahan yang domainnya terbuat dari plastik ataupun stainless steel. Untuk gejalanya sendiri yaitu ada demam, kehilangan rasa atau bau, batuk, mual muntah, nyeri otot atau tubuh, diare, sakit kepala, hidung tersumbat, sakit tenggorokan, sesak nafas, dan kelelahan. Atau juga ada gejala lain yang mungkin dapat timbul seperti pada gangguan gastrointestinal, tadi ya, kehilangan nafsu makan, mual, diare, terus perubahan pada kulit seperti luka yang menyakitkan, gatal ruam. Ini untuk yang terbaru, ternyata ketika kita terinfeksi oleh virus SARS-CoV-2 ini dapat menimbulkan ruam-ruam pada seluruh tubuh. Dan selanjutnya yaitu kebingungan atau delirium, biasanya terjadi pada orang tua, ini cenderung lebih tinggi terjadi pada orang tua. Kemudian masalah pada mata seperti pembesaran pada pembuluh mata, kelopak mata bengkak, terus peningkatan cairan mata. Yang kemudian yaitu happy hypoxia syndrome. Happy hypoxia syndrome itu merupakan suatu gejala yaitu yang ditandai dengan berkurangnya kadar oksigen dalam tubuh. Akan tetapi orang ini terlihat seperti orang normal, tidak terlihat seperti orang sakit. Namun ketika kita periksa lebih lanjut, kita lihat kadar oksigen dalam darahnya itu ternyata mengalami penurunan. Yang kemudian yaitu kehilangan bau atau rasa. Ini yang paling sering terjadi pada orang-orang yang terkena virus SARS-CoV-2. Adapun beberapa kelompok rentan yang rentan untuk terkena COVID-19 yaitu orang-orang yang berpenyakit atau mempunyai komorbid seperti hipertensi, diabetes, jantung, dan gagal ginjal. Berusia 60 tahun, memiliki daya tahan tubuh yang rendah. Ini seperti orang-orang dengan penyakit imunitas, contohnya itu orang dengan HIV dan orang-orang dengan penyakit lupus. Kemudian mengalami obesitas. Untuk pencegahannya sendiri yaitu yang selalu digencarkan ya 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan satu lagi tetap di rumah. Ketika kita memang tidak membutuhkan keperluan atau tidak mempunyai keperluan untuk keluar, sebaiknya kita tetap berada di dalam rumah. Baik, sebelum lanjut ke ansietas nih, ada yang mau didiskusikan teman-teman atau mungkin teman-teman ada yang mau menyampaikan perasaannya terkait adanya virus ini ya, atau pandemi ini yang kurang lebih sudah berjalan 1 tahun. Mbak Rin mungkin bisa menyampaikan seperti apa yang dirasakan, terutama jauh dari keluarga, ada di luar daerah sendiri seperti itu. Baik, terima kasih. Halo Mbak Arin, mic-nya kok tidak kedengaran. Putus ya sinyalnya ya.
Baik, kita lanjut dulu aja ya nanti untuk unek-uneknya atau hal-hal yang ingin disampaikan kita simpan dulu ya. Kita lanjut dulu. Yang kedua yaitu ansietas. Berdasarkan kuesioner yang sudah diberikan ke teman-teman, ini ternyata ada sekitar separuh orang yang masih menjawab salah dalam mengatasi ansietas, menyebutkan cara mengatasi ansietas. Baik, kita lihat dulu untuk poin-poin pertanyaannya, kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Untuk jawaban yang benar dan yang salah. Oke, lanjut. Baik. Nah, sedikit review juga untuk terkait ansietas, ditinjau dari pengertiannya sendiri. Ansietas yaitu merupakan suatu keadaan emosi yang muncul saat individu sedang stres dan ditandai oleh perasaan tegang, pikiran yang membuat individu merasa khawatir, serta respon fisik meliputi jantung berdetak kencang, naiknya tekanan darah, dan lain sebagainya. Perasaan khawatir, was-was, tidak nyaman, seakan-akan terjadi sesuatu yang dirasakan sebagai ancaman. Itu ditinjau dari pengertian ansietas. Untuk penyebabnya sendiri, ada beberapa hal, yaitu yang pertama krisis situasional. Krisis situasional itu contohnya seperti saat ini, ketika terjadinya pandemi COVID. Nah, pandemi ini tidak kunjung berakhir, jadi adanya berbagai macam keterbatasan kita untuk beraktivitas itu menimbulkan suatu tekanan tersendiri bagi kita. Terus yang lain, adanya kebutuhan yang tidak terpenuhi, krisis maturasional, ancaman terhadap konsep diri, ancaman terhadap kematian, kekhawatiran mengalami kegagalan, disfungsi sistem keluarga, dan lain sebagainya. Nah, untuk tingkat kecemasan sendiri terbagi menjadi beberapa, yaitu dari ringan, sedang, berat, dan panik. Tidak semua tingkat kecemasan itu buruk ya teman-teman. Jadi untuk respon rentang kecemasan itu ada yang adaptif dan maladaptif. Dikatakan adaptif apabila adanya cemas itu justru dapat meningkatkan kewaspadaan kita atau dapat memotivasi belajar ataupun menghasilkan pertumbuhan dan kreativitas. Dan itu dapat bersifat maladaptif ketika kita justru malah terperangkap pada ketakutan yang kita rasakan. Baik, untuk dampaknya sendiri yaitu yang pertama simptom suasana hati seperti tadi yang sudah disampaikan. Jadi adanya perasaan mengancam dari sumber tertentu yang tidak diketahui itu menyebabkan kita salah satunya itu tidak bisa tidur. Jadi saking cemasnya kita itu ketika kita mau istirahat itu tidak dapat benar-benar loss untuk tidur. Terus mudah tersinggung, mudah marah. Yang selanjutnya itu untuk simptom kognitif, kekhawatiran pada sesuatu yang akan terjadi yang menyebabkan gangguan fungsi belajar menjadi tidak berjalan secara efektif. Yang kemudian simptom motor yaitu ditandai dengan nampak gugup, tidak tenang, kegiatan motor menjadi tanpa arti dan tujuan. Misalnya jari-jarinya itu tiba-tiba mengetuk-ngetuk, sangat kaget terhadap suara yang terjadi secara tiba-tiba. Untuk pencegahannya sendiri, yaitu dapat dilakukan dengan kita mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Jadi tidak hanya bergizi, tapi juga sehat. Disesuaikan dengan status kondisi tubuh atau kebutuhan tubuh. Akan jauh lebih baik ketika kita mengetahui seberapa banyak sih kebutuhan tubuh kita sendiri itu akan masing-masing vitamin dan mineral. Yang kemudian yaitu
olahraga secara rutin, kemudian tidur berkualitas, hindari untuk merokok ataupun berhenti merokok bagi yang saat ini merokok, dan tidak mengkonsumsi alkohol. Untuk penanganan sendiri itu ada beberapa macam, yaitu nanti dapat menggunakan terapi psikofarmaka, yaitu menggunakan obat-obatan anti cemas seperti diazepam dan aprazolam, seperti itu. Yang kemudian terapi somatik. Terapi somatik ini juga menggunakan obat-obatan, akan tetapi kita fokusnya pada keluhan fisik yang menyertai, seperti contohnya ketika kita merasakan cemas yang berlebihan, kita merasakan cemas dengan intensitas sedang menuju berat, seperti itu, disertai rasa pusing. Nah, penggunaan obat-obatan ini untuk mereduksi atau mengurangi rasa pusing yang kita rasakan. Itu termasuk dalam terapi somatik. Selanjutnya itu psikoterapi. Ada berbagai macam terapi psikoterapi seperti psikoterapi suportif, psikoterapi reedukatif, psikoterapi rekonstruktif, psikoterapi psikodinamik, psikoterapi keluarga, dan psikoreligius. Yang kemudian yaitu bisa kita lakukan dengan teknik distraksi relaksasi. Sebagai contohnya yaitu teknik nafas dalam, dan untuk teknik distraksi mungkin kita bisa menggunakan dengan imajinasi terbimbing seperti itu, ataupun dengan hipnosis juga bisa. Lanjut kita ke pengetahuan PHBS. Nah, ini yang cukup patut kita garis bawahi, karena ketika selama pandemi COVID ini memang sangat ditekankan untuk perilaku hidup bersih sehat yang sangat baik ya teman-teman ya, untuk menghindari proses penularan. Dan berdasarkan kuesioner yang kami berikan ke teman-teman kemarin, ternyata masih ada hampir dari sepertiga itu masih ada yang salah menjawab terkait cara membuang air liur yang tepat, penularan COVID, dan untuk etika batuknya. Betul pertanyaannya seperti ini teman-teman. Ini untuk pertanyaan untuk jawaban yang benar dan salah. Oke. Nah, ditinjau dari pengertiannya sendiri, itu PHBS merupakan semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Tujuannya sendiri yaitu meningkatkan kualitas kesehatan melalui proses penyadaran diri yang menjadi awal dari kontribusi individu dalam menjalani perilaku kehidupan sehari-hari yang bersih dan sehat. Nah, ini untuk PHBS-nya sendiri ya teman-teman, terutama selain perilaku juga dapat kita kontrol dengan konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan. Oke, lanjut. Nah, ini terkait yang tadi saya sampaikan, ternyata masih ada beberapa teman-teman itu yang salah menjawab ya terkait manajemen air liur yang tepat. Nah, karena virus COVID, virus SARS-CoV-2 ini menular melalui air liur, itu jadi untuk manajemen air liur itu sangat penting dalam menunjang kesehatan kita saat ini. Karena apa? Karena dalam air liur itu ada beberapa kandungan yang mungkin juga dapat berfungsi dalam pencernaan. Nah, ini dia yang seperti tadi saya sampaikan bahwa virus SARS-CoV-2 ini menular secara droplet, yaitu melalui partikel air kecil ludah yang di dalamnya itu sudah ada virus.
dan ini kemudian dihirup langsung oleh orang lain. Namun beberapa infeksi juga dapat ditularkan melalui kontak langsung dengan ludah. Contohnya ketika misalkan pasangan kita ternyata itu sudah menderita dan kita maaf, ini kita berciuman, itu dapat secara langsung menularkan virus SARS-CoV-2. Nah, ini yang harus kita lakukan, yaitu 5 etika batuk, teman-teman. Yaitu yang pertama menggunakan masker, menutup hidung dan mulut dengan lengan atas bagian dalam ketika kita mau batuk ataupun bersin. Selanjutnya yaitu menutup mulut, hidung, dan tisu ketika ada. Semisal tidak ada pun kita bisa menggunakan tadi ya, menggunakan lengan atas bagian dalam. Selanjutnya ketika kita menggunakan tisu, jangan lupa membuangnya di tempat sampah, jangan dibuang di sembarang tempat, karena itu seperti yang disebutkan di awal tadi, ketika virus itu menempel di benda-benda yang terbuat dari kertas, kardus, dan barang-barang serupa, itu dapat bertahan sampai kurang lebih 1 hari. Terus biasakan untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Ini 6 langkah cuci tangan. Udah hafal banget nih teman-teman, apalagi teman-teman kan juga berprofesi sebagai perawat, bekerja di rumah sakit, pasti sering melakukan. Nah, ini menjaga jarak aman dari teman. Jadi ketika kita jalan ataupun berpapasan dengan orang, sebisa mungkin kita mengatur jarak 1-2 meter. Untuk selanjutnya ini sebagai tindak lanjut apa yang telah menjadi temuan kami kemarin, kami ada yang namanya kartu monitoring. Nanti mungkin untuk lebih lanjutnya biar dijelaskan sama Mbak Anis. Monggo Mbak Anis. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya lanjutkan untuk pengisian kartu monitoring. Di sini sebelumnya minta kesediaan para teman-teman untuk setiap harinya nanti meluangkan waktu sebentar di akhir hari, semisal sore apa malam, untuk mengisi lembar monitoring ini sebagai hasil untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilan dari intervensi kami. Di bagian atas ada nama mahasiswa, bisa dicantumkan nama teman-teman. Fasilitator yaitu mahasiswa yang memohon teman-teman untuk menjadi responden. Terus pada poin yang nomor 1 itu ada membersihkan kos dan rumah. Ini teman-teman bisa berikan tanda centang apabila teman-teman melakukannya. Apabila tidak usah dikasih tanda apa-apa. Lanjut seperti itu, mulai dari opsi 1 sampai yang paling bawah. Dilakukan rutin setiap hari mulai dari tanggal 28 Januari 2021 sampai per tanggal 7 Februari tahun 2021. Seperti ini ya teman ya. Ya, saya kasih contoh. Tinggal disisipin tanda centang saja. Bagaimana teman-teman? Apa sudah bisa semua caranya mengisi kartu monitoring? Oke, Mbak Anis. Iya, Mbak Anis. Oke, setiap hari rumahnya dibersihkan, kita kasih tanda centang seperti ini. Lanjut ke bawah ya, sampai nanti selesai tanggal 7. Mohon kesediaannya, semisal teman-teman juga lupa, bisa nanti dikosongi pada kolom yang teman-teman lupa, tidak usah dikarang. Jadi cukup
kosong saja. Nanti seingatnya langsung nanti dikasih tanda centang sesuai dengan tanggal ingatnya itu. Makanya oleh karena itu diharapkan setiap hari bisa meluangkan waktu sebentar untuk mengisinya, jadi nggak numpuk per harinya. Ada pertanyaan? Oke, ada yang mau didiskusikan lagi terkait tadi pengetahuan tentang COVID, ansietas, dan PHBS? Bagaimana, Mas Farizal, Mas Pandu, Kak Rin, Kak Tia, Mas Denny, Mas Bayu? Izin bertanya, Mbak Anis. Boleh. Ini nanti kartu monitoring setiap mahasiswanya dikasih gimana dalam bentuk Word gitu, kita tinggal mencentang terus nanti dikirim file gitu toh? Iya. Jadi nanti setiap fasilitator akan mengirimkan soft file-nya kepada responden masing-masing nanti setelah ini. Dan nanti setelah tanggal 7, nanti diharapkan semua responden bisa mengumpulkan hasilnya. Dalam bentuk soft file saja. Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Oke, matur nuwun Mas Pandu. Ada yang lain? Mungkin teman-teman ada yang mau menyampaikan perasaannya terkait apa yang dialami itu selama pandemi. Mungkin 1-2 orang ya, karena ini waktunya juga sesuai kontrak ya. Nanti kita selesai 45 menit. Baik, Mbak Anis, Mas Diki, mungkin karena saya tadi terlambat ya. Jadi mungkin nanti saya akan mengikuti saja tadi, karena juga beberapa kan sudah diarahkan dari Mbak Anis dan Mas Diki. Nanti untuk perform saya ikuti saja. Kalau untuk materi saya kira sudah bagus sekali. Saya jadi sedikit tercerahkan ya, karena memang beberapa hal kan karena sudah tidak berkecimpung itu kan lupa. Jadi sangat bagus sekali tadi sudah diingatkan misalnya etika batuk. Mungkin saya juga salah satu yang salah kemarin jawabnya seperti itu. Jadi itu saja Mbak Anis dan Mas Diki, terima kasih. Ya, bagus sekali pertanyaannya dan tanggapannya. Mungkin ada satu lagi yang menanggapi dari respondennya Mas Diki. Monggo. Mas Denny. Baik, terima kasih Mbak Anis atas kesempatannya. Untuk masalah cemas, ini kalau di masa pandemi ini, untuk saya sendiri memang sangat mengalami masalah cemas tersebut, khususnya ini di perkuliahan. Nah, sini untuk cemas ini biasanya tergantung stase yang saya jalani, Mbak. Mungkin kalau stase yang memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan, sedangkan tugasnya juga banyak, itu juga yang membuat saya sendiri itu cemas. Kemudian selain di penugasan, mungkin ini kan di perantauan ya, tidak bersama orang tua. Jadi itu juga faktor-faktor yang buat saya cemas, Mbak. Di masa pandemi ini mau pulang kadang juga mikir-mikir, nanti di rumah kumpul dengan orang tua, kebetulan orang tua juga punya comorbid, itu juga yang membuat saya cemas. Jauh dari anak juga yang membuat cemas, Mbak Ani. Kemudian untuk tadi selain cemas itu kan ada terkait etika batuk. Ya, etika batuk ini selama ini juga saya sendiri kurang benar gitu. Batuk kadang batuk cuma refleks biasa, tidak memperhatikan lingkungan di sekitarnya. Etika batuk juga
kadang tidak saya lakukan dengan benar. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Anis dan Mas Diki yang telah sharing ilmu kepada saya dan teman-teman. Seperti halnya tadi Mas Pandu, mungkin dengan sharing-sharing ilmu seperti ini bisa mengingatkan teman-teman dan saya sendiri. Insya Allah ilmunya bermanfaat. Untuk monitoring, insya Allah ya pribadi mungkin akan menjalankan, kemudian kalau lupa atau ada yang kurang mungkin dari fasilitator nanti bisa mengingatkan kepada saya sendiri dan teman-teman. Mungkin itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih masukannya atas sarannya dari Mas Denny ya. Ya, kita fasilitator setiap harinya akan mencoba menghubungi responden untuk mengingatkan pengisian kartu monitoringnya. Saya kira cukup untuk sesi seperti ini. Iya. Ini Mas Rizal mengangkat tangan. Ada yang mau kan Mas Rizal? Iya, monggo silahkan Mas Rizal. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini saya cuma mau sekedar sharing-sharing aja sama teman-teman terkait tadi sudah disinggung masalah tentang kecemasan yang dikaitkan lagi dengan kondisi pandemi ini ya. Meskipun kita tahu bahwa kita ini juga seorang tenaga kesehatan perawat yang sudah setiap hari punya pengalaman bekerja masing-masing di ruang perawatan masing-masing. Namun kebetulan untuk saya sendiri secara pribadi karena ini kita sedang melakukan tugas belajar atau masa perkuliahan dan selama masa pandemi ini kita atau saya secara pribadi tidak bersinggungan langsung dengan pasien-pasien COVID sehingga saya merasakan ada rasa khawatir mungkin ke arah cemas juga terkait dengan program profesi kita ini yang kemarin sempat diterjunkan ke lapangan atau ke klinik. Saya sendiri merasa bahwa karena mungkin sudah beberapa lama tidak memegang pasien, terutama pada masa pandemi ini juga jadi khawatir nih. Terus terang aja, secara pribadi saya merasa khawatir dengan kondisi pandemi ini, apalagi diperparah lagi dengan peningkatan kasus yang terjadi akhir-akhir ini. Itu saya lagi-lagi secara pribadi, entah kalau teman-teman mungkin kalau saya secara pribadi tetap ada rasa khawatir, cemas apabila kita harus terjun ke lapangan, ke klinik lagi. Namun begitu, tentu saya juga tidak terus berdiam diri terkait dengan kondisi pandemi ini. Untuk menjaga kondisi tubuh tentu saya juga berusaha untuk berolahraga meskipun tidak rutin, namun berusaha untuk berolahraga untuk menjaga imunitas, dan juga kebetulan karena kemarin ada program vaksinasi, saya berusaha ikut atau mensukseskan program vaksinasi dari pemerintah ini. Mungkin secara keseluruhan seperti itu, Mas Diki, Mbak Anis, sekedar sharing-sharing saja dari saya. Terima kasih Mbak Anis dan Mas Diki. Ya, terima kasih atas sharingnya Bapak Riza. Saya lanjutkan. Ada beberapa masukan yang akan diutarakan oleh Saudara Diki. Silahkan, monggo. Mungkin bukan masukan, ini sedikit memberitahu, yang menyampaikan. Ini memang maksud dari pertemuan kita sore hari ini itu memang selain memaparkan tadi hasil analisa kami terkait tingkat pengetahuan terhadap COVID, PHBS, dan ansietas, itu ternyata masih ada beberapa hal yang mungkin perlu ditingkatkan, ataupun mungkin dari teman-teman ada yang lupa. Nah, dari kami mengingatkan harapannya apa? Karena COVID ini kan memang sangat berkaitan erat dengan PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi harapannya nanti kita, nggak cuma teman-teman, tapi kami juga terbiasa melakukan kegiatan
itu yang menunjang kesehatan kita sehingga terhindar dari penyakit COVID seperti itu. Dan juga terhindar dari perasaan-perasaan seperti cemas, ansietas. Jadi nanti karena ini pertemuan pertama, sangat baik banget, sangat bagus ya dari teman-teman sudah mampu mengeksplorasi perasaannya sendiri, sudah mampu menyadari bahwa memang salah satu dampak dari pandemi ini itu menimbulkan kecemasan dalam diri. Jadi nanti untuk pertemuan selanjutnya kita dapat belajar bersama terkait cara untuk mengatasi kecemasan yang dirasakan, karena seperti yang kita tahu ketika kecemasan tidak kita kontrol itu dapat menimbulkan berbagai macam masalah lain yang dapat timbul pada diri kita. Seperti itu nggih, teman-teman nggih. Oke, Mas Diki. Mungkin itu saja Mbak Anis. Oh, Mbak Arin itu angkat tangan. Monggo Mbak Arin bisa disampaikan sesuatu yang perlu didiskusikan. Oke, baik. Terima kasih Mas Diki dan Mbak Anis untuk sharingnya, untuk ilmu yang sudah kami dengar sore hari ini. Mohon maaf sebelumnya tadi Mas Diki, saya ke out dari Teams. Waktu saya mau omong tadi langsung ke out. Untuk ya, saya, iya Mas, makasih. Untuk saya pribadi sih, dari pemaparan awal Mas Diki tentang COVID, memang untuk COVID ini sesuatu yang kalau menurut saya ya sangat-sangat mencemaskan ya. Disambung lagi dengan materi yang kedua tadi. Waktu kemarin mau turun praktek, untuk saya sendiri memang seperti yang dikatakan Mas Denny, seperti dikatakan Mas Pandu dan Mas Rizal, memang saya sendiri juga cemas. Apalagi suami saya juga berprofesi sebagai tenaga kesehatan dan saat ini juga bertugas di ruang COVID. Untuk faktor jarak yang jauh, ya mungkin kami hanya bisa saling mengingatkan lewat dari telepon atau video call untuk supaya bisa tetap menjaga kesehatan diri sendiri, kesehatan anak-anak yang ada di rumah, karena ya kami juga sendiri di rumah. Om, minta maaf kalau saya curhat sedikit ya teman-teman semua. Untuk kalau cemas, jujur saya juga cemas. Saya juga cemas, takut saya tertular, takut kalau suami dan anak-anak juga tertular. Untuk yang pengisian kuesioner, mungkin saya juga salah satu yang salah dalam pengisian kuesioner tentang bahayanya virus corona itu. Kalau menurut saya sih virus corona berbahaya ya, apalagi dengan peningkatan kasus ini, memang benar-benar sangat mencemaskan. Untuk materinya secara keseluruhan sudah sangat baik dan sangat bagus untuk persiapannya. Terima kasih untuk Mbak Anis dan Mas Diki yang sudah menyampaikan kepada kami sore hari ini. Mungkin dari saya itu, terima kasih untuk waktu dan kesempatan untuk saya. Terima kasih. Ya, terima kasih juga kepada Kak Arin yang sudah sharing tentang pengalamannya. Oke teman-teman, ini saya ingatkan lagi, setelah sesi ini masih ada 3 sesi selanjutnya, yaitu sesi kedua, sesi ketiga, dan keempat. Pada waktu sesi kedua dan ketiga nanti, kita akan memberikan intervensi berupa menonton film. Bisa didiskusikan dulu, mau nonton film apa, sehingga nanti bisa memberikan efek yang maksimal dalam teknik distraksi menurunkan kecemasan.
Bagaimana? Ada yang mau usul mau nonton film apa besok? Kumpulan TikTok, Mbak. Ini banyak yang suka TikTok itu. TikToknya masing-masing individu ya? Request dari Mas Bayu sama Mas Rizal. Boleh, boleh. Nanti dikasih ya Mas ya. Kalau dari saya pribadi untuk Mbak Anis dan Mas Diki, mungkin Mbak Anis dan Mas Diki lebih tahu film apa yang dapat mengurangi mungkin ketegangan atau ansietas yang sudah kita alami. Nah, kalau dari saya kembalikan lagi ke Mbak Anis dan Mbak Mas Diki sebagai koordinator. Oke, terima kasih. Oke. Ada yang belum bersuara, Kak Tia? Mau usul film apa, Kak Tia? Kalau dari saya sendiri, Mbak, dari filmnya yang mengurangi ketegangan, Mbak. Jujur kita semua di sini pasti merasakan kecemasan ya, Mbak. Jadi kalau bisa yang bersifat menghibur, Mbak, Mas Diki, mungkin seperti itu dari saya. Oke, terima kasih. Untuk setelah sesi ini, nanti akan saya kirimkan link untuk pengisian absensi dan untuk pengisian kuesioner terkait pengetahuan COVID, ansietas, dan PHBS. Nanti mohon teman-teman diisi kembali sebagai bentuk evaluasi terhadap sesi pertama ini. Terima kasih atas waktu yang telah teman-teman luangkan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Besok kita ketemu lagi dalam sesi kedua dalam intervensi menonton film bersama. Demikian saya Anis Dwi Prakasiwi dan teman saya Gizul Fikar mau mengucapkan terima kasih dan mohon maaf undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Anis, Mas Diki, terima kasih. Selamat sore, Mas Rizal, Mas Bayu, Mas Pandu. Terima kasih.